Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini saya bisa melihat wajah wanita solehah yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sabar dalam menantikan pasangan berkuda, ada juga yang menantikan keturunan, ada yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Mudah-mudahan pahala yang hadir di sini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah adalah yang meninggalkan larangan Allah. Ketika kita meninggalkan larangan Allah, kita sudah disebut dengan muhajir, disebut orang yang hijrah. Larangan Allah itu bisa bersifat haram, bisa bersifat makruh. Ketika kita meninggalkan larangan-larangan itu, insya Allah kita sudah termasuk orang yang hijrah. Dan mudah-mudahan pahala orang-orang yang meninggalkan larangan Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang luar biasa yang disampaikan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 20 dan 21. Allah menyampaikan orang-orang yang melakukan tiga hal. Tiga hal di sini disebutnya apa saja? Yang pertama beriman, yang kedua hijrah, yang ketiga berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, maka Allah akan memberikan 4 keutamaan. 4 keutamaan ini yang akan kita cari dalam duduk di majelis ilmu ini dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Berharap kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang dan bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin melihat ibu-ibu solehah ketika peristiwa hijrah yang tersimpan apa ya? Apa saja gitu? Apa saja yang pernah kisah hijrah Rasulullah itu apa gitu? Ada nggak atau hilang semua ilmunya gitu kan? Yang nempel aja kira-kira apa? Dari Mekah ke Madinah bagus. Ada lagi? Dah itu aja katanya dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Dah. Jadi kita sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ketika mengenalkan agama Allah, ketika menyebarkan agama Allah, itu mendapatkan intimidasi, mendapatkan penyiksaan dan seterusnya. Kenapa? Karena pengikut Rasulullah pada masa itu orang-orang yang lemah. Sebagian ada yang budak, sebagian orang miskin yang tidak memiliki posisi pada masa itu. Jadi ketika pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diintimidasi, maka beliau nggak tega melihatnya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang punya rumah tetapi tetangga mengintimidasi kita, mau ibadah susah, menuntut ilmu susah, mau mengekspor potensi kita susah. Kalau kita punya tetangga tidak kondusif, tidak membawa kita kepada Allah, tidak membawa kita kepada surga, itu boleh hijrah itu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan agama Allah kondisinya demikian? Maka beliau nggak tega ketika melihat para sahabat disiksa. Ada Bilal ya bin Rabah, ada Ammar bin Yasir dan seterusnya. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Disiksa untuk mengatakan Allahu Ahad saja, Allah yang satu saja itu tersiksa. Maka beliau meminta para sahabat untuk pindah atau hijrah ke Yathrib yang sekarang Madinah. Dan itu bertahap, sekian belas dulu, sekian puluh gitu, bertahap sampai akhirnya pada saat hijrah yang sebenarnya dibawa semua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun dilibatkan orang-orang terdekat. Siapa yang pertama? Abu Bakar. Abu Bakar itu
salah satu nama yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di gua ya, itu Abu Bakar yang dimaksud. Kenapa Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, orang yang selalu percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Karena ketika yang lain mendustakan, yang lain gak percaya sama Rasulullah, termasuk peristiwa Isra Mi'raj yang naik ke Sidratul Muntaha, orang gak percaya. Abu Bakar satu-satunya sahabat yang amantu, saya beriman, saya percaya gitu. Nggak ada keraguan. Oh iya ya, oh gitu ya, nggak pernah ada pertanyaan seperti itu. Saya beriman, saya percaya. Gitu. Maka langsung Rasulullah SAW memberikan apa? Julukan As-Siddiq, orang yang bisa dipercaya, orang yang selalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka karena Abu Bakar imannya tak tertandingi, imannya tak terkalahkan, maka yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Jadi sekedar kenalan, Rasulullah itu punya 4 sahabat sejati, besti ya. Orang sekarang bilangnya besti itu ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar dan Umar itu menjadi mertua. Karena Abu Bakar ayahnya Aisyah. Umar ayahnya Hafsah. Itu kalau besti itu begitu, udah percaya, udah kamu nikah sama anak saya gitu. Nah yang 2 lagi menantu. Siapa? Utsman bin Affan nikah dengan putri Rasulullah SAW yang bernama siapa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, saya kasih ini nih teh pucuk. Iya, Fatimah. Oh kurang tepat. Ini nggak jadi nih, karena salah. Fatimah dengan Ali. Dengan Utsman, nanti kalau saya sebut namanya, oh iya saya baru mau nyebut itu. Jadi Utsman bin Affan nikah dengan putri Rasulullah SAW yang pertama bernama Ruqayyah. Bukan Ruqayyah, itu harusnya teh pucuk dapet gitu. Pertama bernama Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, turun ranjang. Nikah lagi dengan putri yang ketiga. Jadi putri Rasulullah ada 4. Yang pertama bernama Zainab, yang kedua bernama Ruqayyah. Yang ketiga bernama Ummi Kulsum. Nah, Ummi Kulsum ini turun ranjang karena Ruqayyah meninggal, gitu ya, wafat. Akhirnya Rasulullah menikahkan Utsman dengan putri ketiganya, turun ranjang, yaitu Ummi Kulsum. Apa kata beliau? Seandainya ada putriku lagi yang belum menikah, aku akan nikahkan lagi dengan Utsman. Ketika Ummi Kulsum meninggal, begitu. Tapi Fatimah sudah menikah dengan Ali radhiyallahu an. Mengapa? Utsman bin Affan itu sosok pria yang setia, dermawan, tajir melintir, sampai sekarang sedekahnya masih ada. Kalau kita pergi umroh atau haji, itu ada sumur Utsman bin Affan. Jadi kalau misalnya kita nyari menantu yang seperti Utsman boleh, yang seperti Abu Bakar boleh banget, yang seperti Umar berani boleh, yang seperti Ali zuhud, tawadhu, senang ibadah pun sangat dibolehkan. Jadi 4 ini gitu ya, masing-masing memiliki keutamaan. Kalau Ali radhiyallahu an menantu karena menikah dengan Fatimah, nah baru Fatimah. Dan Fatimah radhiyallahu anha ini sudah mengagumi Ali, mengagumi bukan berarti mencintai ya, kagum, salut gitu. Kenapa? Senang ibadah, tawadhu gitu, zuhud dan seterusnya. Maka Fatimah pernah menyampaikan ini kepada Ali. Ya Ali, dulu tuh aku pernah mengagumi seorang pria. Kenapa? Kata Ali, ibadahnya luar biasa, zuhudnya luar biasa, tawaduknya luar biasa, ilmunya luar biasa. Kata Ali, lantas kemana orang itu sekarang? Sekarang orang itu ada di hadapanku. Kalau kita nggak bisa ngegombal suami, kalah sama Fatimah radhiyallahu anha. Jadi yang dibawa nanti yang paling besar, orang pertama masuk Islam semuanya ya, dari kalangan orang dewasa Abu Bakar, dari kalangan anak-anak Ali. Maka yang dilibatkan 2 orang ini. Abu Bakar menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan dan dibantu tour guide-nya siapa? Abdullah bin Uraiqid, orang non Muslim, tetapi tahu jalan, tahu lapangan. Ini yang membantu ini perjalanan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, gitu ya.
As-Siddiq itu dibantu oleh Abdullah bin Uraiqid. Even dia non-muslim, belum menjadi mu'alaf, belum ikut agama Allah, tapi sudah sayang sama Rasulullah. Jadi dibimbing sama Abdullah bin Uraiqid. Nah, Ali bagaimana? Ali posisinya menggantikan tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu taruhannya nyawa itu. Taruhannya nyawa. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, gitu ya, dengan Abu Bakar, Ali tidur di dipan di tempat tidur di mana Rasul tidur, dan selimutnya dipakai sama Ali. Kalau orang kafir mendebas lehernya, itu langsung meninggal kan? Itu nyawa gitu ya. Maka kenapa Ali mau berkorban? Ali itu sosok anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Disuruh pakai selimut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kelak Ali akan mendapatkan selimut dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selimut hidup yang mendampingi Ali radhiyallahu an. Kenapa? Karena mau berkorban demi agama Allah. Jadi ketika kita berdakwah, ketika kita menyebarkan sesuatu yang indah, itu perlu strategi gitu ya. Yang nganter ke sini siapa? Sama lah dengan Bimantara ya. Yang bikin pamfletnya siapa? Itu desainnya siapa? Sampai ada 2 desainnya saking saya tuh bingung ini yang mana nih yang saya posting ini. Dua-duanya akhirnya saya posting di IG kan. Jadi untuk membuat orang menarik datang ke pengajian bagaimana? Ini termasuk diantaranya. Di hadapan Allah, di hadapan Allah, semua itu dapat pahala. Termasuk yang duduk di sini. Walaupun duduknya nggak lama, karena langsung kesemutan kan, bangun gitu. Tapi tetap dapat pahala gitu ya. Walaupun datangnya terlambat tetap dapat pahala. Kenapa? Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid ini, siapa lagi? Maka ketika sampai di kota Madinah itu ya, mereka tuh berduyun-duyun menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disatukanlah hati penduduk kota Mekah dengan penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah namanya Ansor, kalau orang Mekah yang ke Madinah namanya muhajirin gitu ya. Nah, orang-orang muhajirin ini salah satunya ada yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ini, Masya Allah, kayaknya tuh luar biasa. Mungkin kalau dikurskan dengan rupiah sekarang itu ada yang berpendapat 720 T kekayaannya. Jadi kalau misalnya kita punya emas gitu ya, yang 10 gram, 25, 50, kalau Abdurrahman bin Auf itu ngambilnya pakai kapak, karyawannya banyak, ngambil emasnya tuh, bongkahan emasnya tuh banyak banget gitu. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Madinah, berarti kan kekayaannya ditinggal, hartanya ditinggal, istrinya ditinggal, karena nggak mau ikut gitu ya. Maka akhirnya apa? Di Madinah ada seorang pria paling kaya juga menawarkan itu. Ya Abdurrahman, kamu meninggalkan keluargamu, kamu meninggalkan harta bendamu. Kalau kamu mau, aku punya tanah sekian hektar, kamu ambil setengahnya. Istriku ada 2, kalau kamu mau, gitu. Tapi apa kata Abdurrahman? Terima kasih, saya tidak akan mengambil semuanya dari saudaraku. Tunjukkan aku pasar saja. Minta ditunjukkan pasar. Kita kalau dapat temen ditawari itu semua, mau nggak kira-kira? Mau banget gitu ya. Yang mana tanah? Nggak usah tanah Lamborghini ada 2, kita pasti ngambil kan, milih gitu ya. Ini Abdurrahman tidak mau. Beliau malah minta apa? Tunjukkan aku pasar agar aku bisa berbisnis, agar aku bisa berniaga. Maka orang-orang yang berbisnis, yang berjualan, yang berdagang, itu dikasih rezeki 9 pintu. Pintu ini ketutup, pintu sini. Pintu kue ketutup, pintu minuman. Minuman ketutup, jilbab ketutup begitu. Pedagang tuh otaknya apa ya, muter terus gitu. Kalau karyawan kan pintunya 1, ketutup, assalam. Jadi kalau kita kerja juga, punya usaha juga, dapat 10. Dari karyawan 1, dari berbisnis 9 gitu. Jadi kalau memang kita punya bakat berbisnis itu Masya Allah gitu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memiliki para sahabat ini tajir melintir karena usahanya. Nah, Abdurrahman itu termasuk yang ditawarkan gitu ya, kekayaan, ditawarkan istri, tetapi tidak dinikmatinya, justru meminta agar ditunjukkan pasar saja agar bisa berniaga. Kenapa? Abdurrahman bin Auf tahu tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maka ibu-ibu soleha yang hadir hari ini,
duduk di sini nuntut ilmu, duduk di sini atau pergi ke kantor mencari rezeki yang halal gitu ya. Karena misalnya satu dan lain hal, sesungguhnya perempuan itu tidak memiliki kewajiban mencari nafkah. Tetapi mohon maaf sekali ada yang single parent, ada yang qadarullah suami di layoff ya, dirumahkan sehingga berganti peran dengan pasangan atau karena mungkin tidak ada yang menafkahi dan seterusnya. Sebetulnya dalam agama kita perempuan itu tidak punya kewajiban mencari nafkah. Namun ketika kita keluar menggali potensi yang Allah berikan kepada kita dan harta yang kita genggam bisa kita bantu orang-orang yang kita sayang, maka pahalanya 2 kali lipat daripada laki-laki. Jadi kalau laki-laki dapat pahala sedekahnya 1, kita para ibu yang duduk di sini dapat pahala 2 kali lipat. Tambah lagi duduk di majelis ilmu 3 kali lipat. Syaratnya 1, jangan ngerumpi pulang dari sini. Kalau ngerumpi sayang gitu ya. Terus apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Pertanyaan saya sekarang tanggal berapa Muharram? Tanggal 5, ada yang tanggal 4 gitu ya. Jika 1 Muharramnya hari Ahad berarti tanggal 5. Jadi kalau misalnya ada yang NU yang tanggal 1 Muharramnya itu hari Senin, berarti sekarang tanggal 4. Ada amalan yang masih bisa dilakukan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu golden opportunity untuk ibadah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau sekarang baru tanggal 4, masih ada 6 hari lagi. Masih ada 6 hari lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Pahalanya nggak kaleng-kaleng, pahalanya besar banget. Besar banget. Apa yang pertama? Yang pertama itu sholat sunnah. Jadi kalau misalnya qobliyah ba'diyah, kok saya ini ya mau batuk nggak jadi. Bismillah. Jadi yang pertama itu sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, duha, sholat malam. Itu pahalanya besar. Kalau bisa adik-adik yang punya hajat sama Allah, banyak banget hajatnya, sholat hajat 2 rakaat. Banyak yang DM ke saya, pengen punya pangeran berkuda, pengen punya keturunan, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen banget yang kita mau, pengen umroh ya, pengen rumah tangga sakinah, sholat hajat 2 rakaat, manja kita sama Allah. Allah tuh seneng banget kalau kita minta sama Allah banyak. Jadi sholat hajat 2 rakaat, itu amalan pertama. Kedua, ibu-ibu solehah bisa puasa tanggal 9 dan 10. 9, 10 itu kalau tidak salah kemarin saya lihat tanggal hari Senin dan Selasa. Kalau 10 saja berarti hari Selasa. Kalau tidak salah ya, nanti boleh dicek lagi. Kenapa puasa tanggal 10 1 hari itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu? Coba bayangkan dosa kita 1 tahun dihapus dengan puasa 1 hari saja. Ini Muharram ini nggak kaleng-kaleng pahalanya. Makanya kita duduk di sini boleh jadi pahalanya 10 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu, tergantung Allah kan mau ngasih pahala berapa gitu. Sayang deh kalau bulan Muharram kita tidak tingkatkan ibadah kita gitu ya. Kemudian mohon maaf juga, misalnya nih minum aja, nggak usah jauh-jauh. Misalnya tadinya sebelah kiri, lupa kita minum sebelah kiri, kita ganti ke sebelah kanan. Ini pahalanya juga sama. Kenapa? Dilarang kan minum pakai tangan kiri. Datang ke rumah tetangga, tok, biasanya gini nih, ngintip. Oh mana sih? Kita tinggalkan. Itu pahalanya juga luar biasa. Kenapa? Kita sudah hijrah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasanya ngerumpi, tiba-tiba nggak jadi. Itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Menjauhkan hal-hal yang dilarang di bulan Muharram. Bulan Muharram itu masuk bulan haram. Haram melakukan dosa, haram melakukan kezaliman, haram mengambil hak orang lain, haram membunuh, haram mencemarkan nama baik seseorang dan seterusnya. Jadi bulan Muharram itu belajar ngerem dosa sehingga bulan-bulan selanjutnya itu akan terbiasa ngerem dosa. Jadi kalau kita puasa itu mau ngerumpi itu lemes. Tahu nggak itu? Siapa gitu lemes. Kenapa lagi puasa? Lemes. Jadi perbanyak puasa sunnah.
Ini ada waktu 2 hari ya. Kalau ada yang puasa dari Senin sampai, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 boleh. Kalau nggak bisa 10 hari, 2 hari, 9 dan 10. Kalau nggak bisa juga 9, 10, tanggal 10-nya saja 1 hari. Tolong dihindari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa? Nyuci gong, nyuci keris, nyuci barang-barang atau benda-benda sakti yang bikin kita menganggap, wow, ini kalau dicucinya tanggal 10 Muharram, ini piring bisa berubah jadi uang misalnya. Syirik itu. Hindari hal-hal yang begitu. Ibu-ibu boleh nyuci piring tanggal 10, boleh tiap hari kita nyuci piring. Nyuci baju, boleh, silakan. Yang tidak boleh itu mencuci barang-barang yang dianggap gitu. Dia kalau dicucinya tanggal 10 memiliki kekuatan dan seterusnya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau nyuci pisau, nyuci apa yang nggak menganggap bahwa itu ada mistik ya, nggak ada kekuatan, nggak ada masalah. Jadi perbanyak ibadah. Ketiga apa? Perbanyak sedekah. Perbanyak sholat sunnah. Kedua puasa sunnah. Ketiga sedekah. Kalau ibu-ibu pernah dengar, teman-teman pernah dengar, bulan Muharram itu bulan lebarannya anak yatim. Kalau mau ya, mohon maaf ini kalau ya, di masjid ini mau bikin santunan, ngasih santunan sama anak yatim, di benak kita langsung berpikir apa, ya Allah, pertemukan aku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau bilang begini, saya bersama orang yang membantu anak yatim seperti ini di surga. Jadi kalau kita lagi bikin santunan, yang terbayang tuh kita begini sama Rasulullah. Itu aja. Maka kita akan termotivasi. Pengen bikin santunan gitu. Kenapa? Pengen kayak gini nih. Pengen deket banget sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau menjadi garansi bahwa aku bersama orang yang membantu anak yatim seperti ini di surga. Jadi kalau kita lagi nyantunin anak yatim, yang kita bayangkan itu. Yang kita harapkan kita bisa bersama beliau di surga, bisa bersama beliau dalam mengayomi dan menyantuni anak-anak yatim. Jadi kalau dulu pernah Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dan ketakutan gitu ya, maka beliau kan lari bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata Khadijah? Jangan khawatir wahai kekasihku, Tuhanmu tidak akan pernah menzolimimu. Kenapa? Yang pertama yang disebut sama Khadijah apa? Engkau paling sayang sama anak yatim. Engkau paling rajin menyantuni fakir miskin. Engkau orang yang selalu menjalin silaturahim. 3 ini nih kalau kita amalkan, Masya Allah. Sayang sama fakir miskin, sayang sama anak yatim, jalin silaturahim. Duduk di sini kan menjalin silaturahim. 3 ini Allah akan tidak menyanyiakan amal kita. Kenapa? Khadijah menyampaikan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mumpung masih bulan Muharram, adalah sedekah kita kepada anak yatim, tak itu tetangga, saudara, keponakan, orang yang kita kenal gitu ya. Walaupun mungkin cuma 1-2 orang gitu. Terus waktu sedekah boleh nggak sih niatin apa yang kita mau? Boleh. Misalnya teman-teman gini, Dek, kakak ada rezeki ya gitu. Tolong doakan kakak ya biar dapat pasangan atau biar punya keturunan. Boleh nggak? Boleh. Anak yatim itu doanya Masya Allah. Jadi kalau kita misalnya bilang minta didoakan gitu ya, nggak apa-apa. Dulu itu saya suka ngajak anak-anak yatim gitu ya. Bahkan beberapa ibu-ibu Dharma Wanita punya kontribusi. Kita panggil anak-anak yatim, kita kasih makanan yang mungkin kita biasa makan gitu. Makanan yang anak-anak suka kan ada ya dulu ya, ayam biasalah ya, makanan ayam goreng. Terus kita kasih balonnya, kita kasih ada musik religi, mereka bisa tertawa, itu hati kita tuh bahagianya luar biasa. Bisa memberikan kebahagiaan buat anak-anak yatim. Kenapa? Anak-anak kita tanpa kita saja sudah sedih kan gitu. Apalagi tanpa ayahnya. Makanya kalau ada anak yatim karakternya agak-agak unik itu dimaklumi. Dia butuh figur ayah. Dia butuh sosok yang bisa ngayomi dia. Jangan sampai anak-anak kita punya ayah ibu tapi merasa seperti anak yatim karena sibuk gitu. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan sosok kita atau kehilangan sosok
suami kita, jangan sampai anak-anak kita yang punya orang tua tapi merasa seperti anak yatim. Jadi ibu-ibu solehah kalau pulang jangan lupa kecup kening anak-anak, cium, peluk gitu. Agar mereka tidak merasa seperti anak yatim gitu ya. Jangan pulang udah sibuk sama HP, sama gadget, anak nggak dirangkul, nggak dipeluk. Padahal mereka butuh banget yang namanya pelukan dan kasih sayang gitu ya. Jadi itu yang ketiga. Yang ketiga adalah sedekah. Yang keempat apa? Yang keempat, memulai hidup yang lebih baik lagi. Vibe-nya positif, niatnya positif, cari circle yang positif, dan mumpung ini tahun baru, ada niat-niat baru yang kita ingin lakukan. Berharap apa yang kita niatkan, Allah mudahkan, Allah mampukan, Allah kuatkan, dan Allah ridhoi insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, cepat sekali udah jam 1. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, saya persilahkan. Sebagai pengingat saja, kalau tahun berganti berarti jatah kita di dunia berkurang. Gitu ya, itu konsepnya. Jika tahun berganti berarti jatah kita di dunia berkurang. Kalau kita belum punya amal yang banyak, minimal jangan bikin dosa. Jadi kalau kita tidak memiliki amal yang banyak, minimal jangan bikin dosa, jangan perbanyak dosa. Kenapa? Gak kuat kita kalau disuruh mampir ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita bisa hijrah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah redha dengan niat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan, dikurangi, saya persilakan. Nah, kalau udah membahas soalnya, mumpung masih ada Ibu Ustazah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ya, Mbak, silakan. Oh iya, nggak nyampe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saya. Perkenalkan nama saya ini. Saya mau bertanya, kalau misalnya tadi Ustazah bilang bahwa di bulan Muharram ini salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah ini ya, menyantuni anak yatim atau ini ya, lebih dekat dengan anak yatim tersebut. Nah, tapi kalau misalnya anak yatim yang kita kenal ini bukan seorang muslim, gimana rasanya? Ya, itu aja sih mungkin pertanyaan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu lagi nggak biar ditampung? Mungkin ada lagi dari Ibu. Soalnya mungkin karena keutamaan bulan Muharram itu kan banyak ya Ustazah ya, mungkin ada yang enakan gitu, yang selama ini ada dapat info tapi bingung ini apa namanya sahih atau enggak gitu, ibadah-ibadah yang biasa dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Iya, mumpung ingat ya terkait dengan bulan Muharram, saya baru ingat ada yang bertanya begini, Bu Fatihah memang nggak boleh nikah di bulan Muharram ya? Nikah berbuat zalim nggak? Enggak, justru sunnah. Sunnah itu saya beberapa bulan Muharram ini beberapa kali ngisi kajian pranikah. Kenapa? Oh, mereka buat bulan Muharram itu mereka menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya doakan ya yang belum menikah, mudah-mudahan tahun ini Allah berikan pasangan yang saleh insya Allah. Terus bagaimana kalau anak yatimnya non muslim? Enggak masuk. Yang berhak menerima zakat, yang berhak mendapatkan sedekah itu kalimatnya mu'allaf. Jadi ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf. Gitu. Kalau dia mu'allaf bisa. Kenapa? Karena yang orang Islamnya masih banyak yang susah. Banyak orang Islam yang masih fakir dan miskin. Kecuali kalau umat Islamnya sudah kaya semua. Umat Islamnya sudah makmur semuanya, maka santuni. Boleh. Tapi kalau sekarang umat Islamnya masih banyak yang susah.
masih banyak yang membutuhkan bantuan kita. Kalau misalnya nggak dapat anak yatim, ada fakir miskin kan di sana. Jadi dahulukan saudara kita seiman begitu. Karena kalau kepada non muslim jatuhnya bukan zakat, bukan sedekah ya. Cuma hadiah aja begitu. Demikian ya, Allahu a'lam. Baik ibu-ibu solehah, karena nggak ada pertanyaannya kayaknya belum panas ya. Awal tahun dan mudah-mudahan karena sekarang baru tanggal 4 tanggal 5, di sisa waktu yang ada kita bisa saling mengingatkan ya. Nanti di grup masing-masing tanggal 10 Muharram boleh tolong diingatkan. Jika tidak ada halangan, nggak uzur, nggak mens, boleh. Yang boleh juga saya ingatkan lagi, niatnya boleh 2 ya. Seperti Senin misalnya. Senin kalau jatuhnya tanggal 10 Muharram atau tanggal 9 Muharram, itu bisa niatnya 3. Pertama bayar kodok puasa Ramadan, kan banyak yang belum bayar kan. Pertama puasa kodok, kedua puasa hari Asyura 10. Kalau memang ngambilnya yang hari Senin tuh tanggal 10 ya, itu puasa Asyura. Ketiga niatkan puasa sunnah hari Senin, jadi dapat 3 amal soleh. Sama duduk di sini nih, ibu-ibu niatnya apa? Yang pertama nuntut ilmu, yang kedua silaturahim, yang ketiga mau sedekah. Karena biasanya kalau pengajian kan ada kotak berjalan tuh, isi geser gitu, jangan digeser. Jadi niatnya bisa dari satu kali duduk itu bisa niat 3. Sama hanya kalau kita berangkat pagi, ini terkait dengan niat ya, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita berangkat ke kantor, niatnya itu bisa menjemput rezeki Allah, bisa silaturahim, bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Karena ada yang sandwich generation ya, ada yang buat orang tuanya, buat anaknya juga, dengan income, dengan take home pay yang ala kadarnya, dia harus memikirkan orang tuanya, memikirkan anaknya, dan seterusnya. Itu kan seperti sandwich ya. Nah itu pahalanya double juga gitu. Jadi luruskan niat kita masing-masing, mumpung tahun baru, niatnya baru, lebih keren, amalnya juga baru, begitu juga ilmu kita perbanyak gitu ya. Jangan sampai kita tambah tahun tetapi stuck di situ dengan ilmu yang ada. Mudah-mudahan pengajian berikutnya bisa lebih banyak dan bisa jadi jariah bagi kita semua. Jadi saya rasa untuk kesempatan ini kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Jika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang punya hutang, Allah berikan rezeki, mampu melunasi hutang-hutangnya. Yang sendiri diberikan pasangan yang soleh. Yang sudah menikah diberikan rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk kumpul di jannah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah walikulli solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.